Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Kali ini kita akan membahas mengenai materi virus kelas 10 MIPA. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian virus, kedua ciri-ciri virus, lalu 3 bentuk virus, dan 4 siklus hidup. Baik, perhatikan dengan seksama ya. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan istilah virus. Nah, virus ini memiliki pengertian yaitu mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri atau hidupnya menempel pada sel inang. Selanjutnya akan membahas mengenai ciri-ciri virus. Nah, yang pertama, virus ini tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Lalu virus ini hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, DNA atau RNA. Lalu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron karena ukurannya yang sangat kecil, yaitu kisaran 25 hingga 300 nanometer. Lalu virus ini juga dapat dikristalkan ketika ia di luar inangnya, dan virus juga hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup. Lalu terakhir, virus ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama yaitu berbentuk batang, polihedral, lalu ada yang berbentuk bola dan juga ada yang berbentuk huruf T. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk virus itu yang pertama ini ada bentuk tubuhnya itu seperti batang. Biasanya dimiliki oleh virus TMV atau tembakau mosaik virus. Nah, yang kedua ada bentuk tubuh virus polihedral. Biasanya dimiliki oleh virus adenovirus yang biasanya menyebabkan penyakit demam. Lalu ada bentuk tubuh virus bulat, biasanya dimiliki oleh virus-virus penyebab AIDS, Ebola, dan influenza. Dan terakhir ada bentuk tubuh virus yang seperti T, biasanya pada bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri E. coli. Kali ini kita mengambil contoh pada virus bakteriofag. Nah, ini terdapat struktur tubuhnya yaitu ada kepala, leher, dan juga ekor. Di kepala ini terdapat kapsid yaitu selubung, lalu di dalam kapsid itu terdapat asam nukleat. Kalau dalam bakteriofag ini asam nukleatnya yaitu DNA. Lalu ada selanjutnya di leher ada kerah dan juga leher, dan di ekor itu ada selubung ekor, lalu ada serabut ekor, ada lempeng dasar, dan juga ada jarum penusuk. Terakhir, kita akan membahas mengenai siklus hidup virus. Nah, siklus hidup virus ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada siklus litik. Nah, siklus litik ini pertama diawali dengan tahap adsorpsi atau tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Lalu kedua ada penetrasi atau injeksi. Nah, ini tahap pemindahan materi genetika virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Nah, terus ada yang ketiga yaitu tahap sintesis atau tahap pembentukan bagian tubuh virus yang baru. Keempat ada tahap perakitan atau eklivasi, yaitu penyusunan virus baru setelah seluruh tubuh atau bagian tubuhnya tersintesis atau terbentuk. Nah, terakhir yaitu lisis atau pelepasan. Lisis ini artinya pecah, virus-virus baru yang sudah matang siap dilepas dan dikeluarkan meninggalkan sel inangnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini tidak jauh beda dengan siklus litik. Nah, diawali dengan tahap adsorpsi atau tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Lalu ada tahap penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetika virus ke dalam membran sel inang dan selnya itu di bawah kendali dari virus. Nah, jika pertahanan sel inangnya lemah, maka akan berlanjut ke siklus lisis. Apabila tidak, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu penggabungan, yaitu tahap di mana DNA virus menjadi atau
DNA virus dengan DNA sel ini terintegrasi membentuk profag. Nah, lalu keempat terakhir yaitu pembelahan sel, yaitu seiring dengan pembelahan sel ini materi genetika akan menetapkan dan terbawa. Nah, setelah selesai membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetika yang sama dengan profag. Dan sewaktu-waktu apabila pertahanan sel inang tersebut lemah dan kekurangan air, maka akan berlanjut ke siklus lisis seperti itu. Pembelajaran kali ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.